Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban salamnya itu Menggetarkan sanubari. menggetarkan sanubari. Kita ketemu lagi di channel ini. Bosan ya kalau kayak gitu. Kita ketemu lagi di channel ini. Yes, Kali ini kita membahas. Iya. Kali ini wes sudah terlalu sering. Ini kabari. Saya akan sedikit sharing sama teman-teman yang di mana? Yang di mana ya? Di mana saja? Ya, di mana saja. Yang menonton channel ini. Jadi ada perkara sama ada beberapa pertanyaan dari subscriber nanti karena itu saling berhubungan. Jadi nanti kita sinkronkan. Kita ada perkara seperti ini. Si A selaku kreditur dan si B selaku debitur. Si A ini meminjami uang si B sebesar 850 juta. Dengan jaminan apa? Dengan jaminan sebuah rumah, objek rumah, sertifikat hak milik atas nama si B. Nilainya objek rumah tersebut adalah 4 miliar. Perjanjian tersebut jangka waktunya adalah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan akan tetapi di sini dalam jangka waktu 3 bulan tersebut si B harus melunasi si A sebesar berapa? Yang hutang dari 850 juta itu menjadi berapa? Menjadi 1,5 miliar. 1,5 miliar. Si B ini ternyata berprestasi. Sedangkan di awal perjanjian si B menjaminkan rumahnya, sertifikat hak milik atas namanya dengan ketentuan bahwa si B membuat surat kuasa jual. Lah, surat kuasa jual ini bisa diterbitkan asalkan ada IJP lunas. Si B menerbitkan IJP lunas dan menerbitkan surat kuasa untuk menjual kepada si A, pada si kreditur. Hutang tersebut ternyata dalam jarak 3 bulan si B tidak bisa melunasi sebesar 1,5 sehingga objek yang dijaminkan milik si B ini menjadi hak miliknya si A, sudah balik atas nama A. Pertanyaannya, apakah perjanjian yang seperti ini adalah sah? Itu nomor 1. Terus nomor kedua saya hubungkan ya, ini kan bunganya mencekik. Apakah rentenir itu bisa dipidana atau tidak? Dan seandainya tidak, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai rentenir? Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mungkin teman-teman juga itu sering kita sampaikan Dasar ya? Ya, dasar dari perjanjian itu apa? 1320 mulai dari cakap, sepakat, klausula yang halal, objek tertentu. Sekarang kita lihat undang-undang pasal yang berikutnya, bukan 1320 tapi 1338. Coba kita tanya ke Pak Sandi atau Pak. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tentang kebebasan berkontrak, bahwa suatu perjanjian yang sah itu mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihaknya. Yang sah, Perjanjian yang sah itu yang harus digarisbawahi. Perjanjian ini bagaimana? Sah apa enggak legalitasnya mengenai peralihan hak itu tadi? Tidak. Dikarenakan di sini akad awalnya adalah pinjam meminjam, bukanlah jual beli. Jadi yang dilanggar 1320-nya adalah klausula yang halal. Kemudian sertifikat ini kan sudah beralih atas nama si
si kreditur ini, si kreditur. Yang dilanggar itu apa? Klausula yang halal. Seharusnya klausula yang halal di sini, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi seharusnya kan batal demi hukum. Seharusnya batal demi hukum. Tapi berhubung sertifikat sudah beralih balik nama atas nama kreditur, maka tetap kita harus membatalkan ke pengadilan negeri. Pembatalan karena ada perbuatan melawan hukum. Terus terlalu sering kemudian ya. Selanjutnya, selanjutnya, apakah rentenir ini kan saling berkaitan ini ya? Pemahaman dulu, pemahaman pinjam meminjam. Oh ya, pinjam meminjam. Ya. Dari pinjam meminjam ini sesuai dengan ketentuan pasal 1754 kita Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Seperti apa itu penafsirannya? Bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu pada pihak lain, ia akan memberi kembali jumlah uangnya yang sama. Sebagaimana persetujuan yang telah disepakati. Berarti intinya kata sepakat si A kreditur dan si B debitur ini sepakat, walaupun hubungannya mencekik ini sepakat. Anehnya kan seperti itu. Terus kita urai kembali, apakah ada pelanggaran? Seharusnya kan dia ada tanggungan terlebih dahulu untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, sehingga dia bisa mengalihkan atas nama dirinya ataupun pihak ketiga. Tapi ini tidak. Si A dikarenakan si B berprestasi, maka si A bisa mengalihkan balik nama atas nama dirinya. Ini tidak bisa karena tidak ada tanggungan, jadi tetap tidak sah, harus dibatalkan itu. Terus kita lihat lagi ke pasal berikutnya, pasal 1765. Apakah bunga mencekik itu diperbolehkan? Pak Agus, 1765. 1765 intinya bunga itu boleh enggak? Bunga boleh saja. Bunga mencekik ini kata Pak Agus apa kata undang-undang? Oh, kata undang-undang katanya Pak Agus. Bunga mencekik sesuai dengan ketentuan pasal 1765 itu diperbolehkan, akan tetapi ada pelanggaran di lain pasal, tetap masih di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa yang dilanggar Pak Sandi? Nah, gini kan logikanya gini. Nah, kenapa sih seseorang itu ini yang harus dijadikan bahan dasar pemikiran? Kenapa sih seseorang itu mau meminjam sejumlah uang, padahal itu sangat menyulitkan dia di kemudian hari karena bunganya mencekik gitu tadi kan? Nah, ini harus ada semacam patut dipertanyakan. Jangan-jangan telah terjadi pelanggaran terhadap 1449 Undang-Undang Hukum Perdata. Apa itu? Penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan. 1449. Berarti cacat kehendak, cacat kesepakatan. Kalau sudah perjanjian, itu para pihak kan harus posisinya harus sejajar itu. Tapi dalam realita bisa terjadi salah satu itu berada di atas, yang lain lebih di bawah. Posisi yang lemah. Lemah secara psikologis atau secara ekonomi atau karena kondisi darurat, sehingga dia mau nggak mau mengiyakan apa yang tadi bunga yang mencekik itu. Maka oleh sebab itu ada pelanggaran 1449, perjanjian yang bunga mencekik dari 850 selang 3 bulan si debitur harus melunasi 1,5, itu harus juga dibatalkan. Rentenir tidak bisa dipidana, akan tetapi terdapat pelanggaran di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1449. Apa lagi? Sudah sih. Tentang tanggungan itu loh. Ya, tanggungan nanti kita bahas. Enggak, sedikit tambahan aja. Tadi kan ada pengalian hak ya kan? Ya, yang diilustrasikan di bos tadi. Itu pinjam-pinjam ya? Ya, pinjam-pinjam itu kan beserta bunga. Oke lah, beserta bunga. Kemudian ada jaminan. Ya, itu permasalahannya.
permasalahan di jaminan. Tapi sering kita temui di masyarakat. Jaminan Pasti teman-teman ini, juga iya. pernah temui. Jaminan Dan pada bisa waktu beralih. itu, Baiklah pemirsa. Baiklah pemirsa. Lah yang jadi barang yang jaminan ini, loh kenapa bisa beralih hak gitu? tanpa adanya hak tanggungan. Nah, Tanpa adanya hak tanggungan. mari kita bahas tentang hak tanggungan. Apa? Ya, besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.